Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia dari Iran pada Jumat kemarin. Rute evakuasi WNI melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan, Astara, sebelum diterbangkan ke tanah air. Dan berikut rute evakuasi yang kami dapatkan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Azerbaijan, Berlian Helmi. Evakuasi dimulai dari KBRI Teheran menuju perbatasan Iran dan Azerbaijan Astara menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 500 km atau sekitar 10 jam perjalanan. Kemudian di perbatasan Astara, perjalanan dilanjutkan menuju KBRI Baku melalui jalur darat dengan jarak tempuh 300 km atau sekitar 4 jam perjalanan. Lalu dari KBRI Baku, perjalanan dilanjutkan melalui jalur udara dengan jarak tempuh 1.600 km atau 3 jam perjalanan dan transit di Turki. Kemudian dari Turki menuju ke Indonesia melalui jalur udara dengan jarak tempuhnya 9.500 km atau 12 jam perjalanan. Pemerintah Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan juga ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan juga jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Tadi terkait BOP, kita pemerintah Indonesia. WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya. حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه یا آقای نظری بازم دارن میزنن اینجا رو، بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شد همین الان به اینجا، همین الان اینجا حمله شد و دوباره اینجا رو زدن. صدا تصویر من از میدون هور خیابون دانشگاه جنگ دارین. مورد حمله قرار گرفت اینجا، دوباره مورد حمله قرار گرفت اینجا و میشه گفتش که بینندگان دیدن این ظلمو، خونه های مردم، زندگی مردم، شب عید، مردم روزدار. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن اینا بیشرفا، به مردم رحم نمی کنن. ببینین این وضعیت مردمه، این شرایط مردمه، مردم شریف ایران. ملاحظه کردیم ما در حال اطلاع رسانی بودیم که مجددا مورد حمله قرار گرفتیم. اینجا خیابان دانشگاه جنگ، میدان هور. شرایط مردم آقا مجید نشون بدین. ماشینایی که پرتاب شده، شیشه هایی که شکسته. این وضعیت مردم شب عید از نیروهای مسلح با تمام وجود، با تمام تمایلاتی که داریم میخوایم جواب این ظلم رو بدن. این شرایطی که بالا مردم. آقا مجید بریم جلو چون بیننده ها شاید دوست داشته باشن شرایط رو ببینن. بریم جلو با اینکه شرایط خطرناکه، ما باز به سمت جلو میریم.
Intensitas serangan udara dalam konflik terbaru di Timur Tengah mencapai level yang mengejutkan. Dalam 36 jam pertama, operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel telah meluncurkan lebih dari 3.000 amunisi berpemandu presisi dan rudal pencegat ke wilayah Iran. Kekuatan militer Amerika Serikat mengandalkan kombinasi rudal serang jarak jauh dan bom pintar. Amerika Serikat menargetkan operasi Epic Fury dalam waktu 4 hingga 6 pekan. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan lebih dari 30 kapal Iran. Sementara Israel mengerahkan 280 bom pemandu, 70 rudal supersonik, serta 50 rudal jelajah. Untuk pertahanan, Israel sangat bergantung pada pencegat Tamir yang menjadi tulang punggung sistem Iron Dome. Operasi Epic Fury menandai transisi dari perang bayangan menjadi konfrontasi militer langsung yang kini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka di seluruh kawasan Timur Tengah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sementara Iran diperkirakan telah melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Hal ini memicu aksi tangkisan besar-besaran oleh sistem pertahanan udara Amerika Serikat, Israel, dan sekutu. Ketegangan konflik di Timur Tengah kian memanas. Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman pesawat tempur F-18 Super Hornet lepas landas di kapal induk sebagai operasi Epic Fury terhadap Iran. Saat ini Amerika Serikat memiliki 2 kapal induk yang beroperasi, USS Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia, dan USS Abraham Lincoln. Presiden AS Donald Trump melalui akun Instagram resminya juga menyatakan produsen senjata AS telah setuju melipat gandakan produksi persenjataan kelas atas. Ia juga mengklaim AS memiliki pasokan amunisi hampir tak terbatas yang saat ini digunakan terhadap Iran. Selain itu, biaya operasi militer AS terhadap Iran juga diperkirakan mencapai sekitar 15 triliun rupiah per hari. Perkiraan tersebut dibuat oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS berdasarkan data yang dipublikasikan Pentagon. Memasuki hari ke-8, konflik antara Amerika Israel terhadap Iran masih berlangsung hingga kini. Kabar duka cita wafatnya Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano beredar luas dari pesan singkat yang dikirim oleh ayah almarhum. Suami Sheila Dara ini meninggal Sabtu sore pukul 16.33 waktu Indonesia Barat. Sejumlah selebriti mengunggah kabar duka kehilangan sahabat terkasih mereka. Sebelumnya, Vidi diketahui menderita kanker ginjal stadium 3 sejak 2019 yang membuatnya memutuskan hiatus dari dunia hiburan. Ia sempat menjalani serangkaian perawatan untuk mengobati penyakitnya yang membuat berat badannya sempat turun drastis. Sejak Sabtu petang, para sahabat dan rekan sesama artis terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Vidi Aldiano. Kehadiran pelayat ini membuat jalan di sekitar rumah duka sempat dipadati kendaraan. Warga dan petugas keamanan turun tangan mengatur lalu lintas agar akses jalan tetap lancar. Bagi banyak orang, Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh semangat, dan meninggalkan banyak karya yang melekat di hati para penggemarnya.